Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat up to date ya. Di tengah gencarnya pemberitaan tentang adanya pejabat pajak yang memiliki harta kekayaan yang fantastis melalui LHKPN-nya, di tengah pemberitaan adanya budaya hedon yang ada di petugas pajak dengan membentuk klub motor dan seterusnya. Dan menariknya hari ini juga banyak sekali pemberitaan di media sosial, mulai ada perang saudara dalam tanda kutip antara dirjen yang diduga ya antara petugas pajak dan petugas bea cukai. Yang keduanya saling membongkar aib masing-masing. Nah, tetapi kita tidak akan membahas itu karena kita hari ini akan membahas tentang tema pertambangan, bahwa royalti pertambangan yang itu adalah merupakan pendapatan negara juga, itu diduga telah dikorupsi oleh para mafia tambang. Kita pernah ingat beberapa waktu yang lalu mantan komisioner KPK Abraham Samad pernah bilang, kalau sektor pertambangan di Indonesia ini diurus dengan benar, maka seluruh warga negara Indonesia itu akan mendapatkan penghasilan 20 juta per bulan. Per kakak ya, bukan per warga ya. Nah itu artinya ya kita nggak tahu bagaimana Abraham Samad menghitung itu. Nah tetapi menarik sekali karena kita mendapatkan banyak informasi tentang adanya mafia pertambangan. Pernah terdengar secara jelas oleh kita ada yang disebut Ismail Bolong, ada yang disebut dengan Paul Intan, ada yang disebut dengan si ini, si itu, tapi semuanya lewat begitu saja. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk mengangkat tema praktek korupsi di sektor pertambangan. Jadi seperti apa modusnya, ya, bagaimana siapa saja yang terlibat dalam praktek ini, ya, dan berapa besar kerugian yang ditimbulkan dari praktek ini. Tentunya bukan hanya berupa kerugian material, tetapi juga menimbulkan kerugian yang luar biasa dari lingkungan yang dirusak. Tidak adanya kegiatan pasca tambang karena semua berjalan tanpa mengikuti aturan. Dan yang lebih parah adalah rusaknya mental aparat kita yang semuanya menerima biaya koordinasi dari tambang-tambang ilegal tersebut. Oke, prolognya nggak usah terlalu panjang karena hari ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang senior geologis yang sering ngomel-ngomel karena sudah capek melihat praktek-praktek mafia tambang. Beliau lulusan salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia dan juga telah banyak mengikuti asam garam praktek-praktek mafia tambang di Indonesia. Kita perkenalkan Bapak Insinyur Irwan Santoso. Betul Pak? Terima kasih. Ya, jadi Pak Irwan, ya tadi sebagaimana prolog kita telah terjadi praktek korupsi ya di sektor pertambangan. Bisa nggak Pak Irwan kasih sedikit pengantar ya dari bagaimana sih sebenarnya praktek korupsi di sektor pertambangan ini? Ya, Mas Soe, sebetulnya kalau dari pandangan dan saya sebagai geologis yang sudah cukup banyak lah berkecimpung masalah tambang, kan?
pada prinsipnya satu, pengusaha itu akan selalu mengikuti, bukan mengikuti aturan, tapi mengikuti siapa yang pegang peraturan itu, pelaksana. Nggak ada pengusaha tambang itu yang membandel gitu lah. Cuma para pemegang kewenangan itu dalam hal ini dinas pertambangan itulah sebetulnya penyebab hal-hal ini terjadi. Contohnya gini ya, kita tahu pendapatan negara dari sektor sumber daya alam itu ada dua. Satu namanya pendapatan negara tidak pajak PNBP, pendapatan negara bukan pajak, yaitu seperti iuran tetap, ya, royalti itu yaitu pendapatan yang berdasarkan produksi batu bara. Yang kedua, iuran tetap juga daripada IPKH itu pendapatan negara yang bukan pajak. Kalau pendapatan negara pajak dari sektor pajak itu yaitu misal pada pendapatan batu bara dijual, pajak ekspor, dari uangnya, dan itu nilainya sangat besar. Kalau dihitung berapa produksi batu bara yang real keluar per tahun bermacam, kita hitung cukup besar. Dan sampai Ketua KPK yang dulu Pak Abraham Samad bilang, kalau kita bisa benahi tambang itu bisa memberikan rata-rata 20 juta per bulan per kakak. Itu realistis nggak? Realistis. Dan itu? saya pikir Abraham Samad tidak akan ngomong tanpa hitung-hitungan. Karena dia juga cukup lama, mungkin dia cuma belum sempat melakukan penindakan atau dalam hal itu. Jadi selama ini mungkin korsuk itu ya. Dan Abraham Samad buru diganti. Nah, kemudian diganti itu. Jangan-jangan digantinya juga karena melawan mafia tambang. Kalau bisa jadi, jangan main-main mafia tambang kayak gitu. Karena duit yang pegang. Ya. Yang kedua, jangan lupa bukan hanya itu aja. Bahkan beliau bilang utang negara ini bisa dibayar dengan hasil dari sumber alam, dan itu mungkin. Apalagi harga batu bara sekarang sampai $300 per ton. Iya. Ya. Oke, Pak Irwan, jadi kembali ke masalah modus. Sebenarnya modus korupsi itu seperti apa sih yang dilakukan oleh para mafia pertambangan ini, Pak Irwan? Begini sebetulnya, kan kita fokus pada pendapatan negara dari sektor pajak dan non-pajak. Nah, situ kan ada ketentuan, ya kan? Ketentuan itu dalam Undang-Undang Negara di pasal 128. Tapi kembali dulu kita pada saat diterbitkannya, ada munculnya atau mulai diterapkannya Undang-Undang Negara 2009 nomor 4 itu kan Desember kalau nggak salah, itu artinya 2009 itu pada saat itu kewenangan yang ada itu kalau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang itu sudah mulai kita tertibkan, itu tidak akan terjadi kacau balau, ibaratnya kacau balau segala macam itu. Artinya apa? Karena waktu itu salah satu instruksi dari undang-undang semua izin tambang yang ada waktu itu sebelum terbit Undang-Undang 2009 yang diterbitkan oleh bupati, wali kota dan gubernur harus disesuaikan dengan istilahnya IUP, jadi kuasa pertambangan jadi IUP. Penyusuan itu bukannya loncat KP jadi IUP, bukan itu maksudnya. Jadi setiap KP atau izin tambang yang ada waktu itu dia harus dievaluasi berdasarkan Undang-Undang itu pasal 165. Nah, pasalnya itu ada administrasi, misalnya tumpang tindih, nah berarti yang tumpang tindih diselesaikan, atau IUP mati diperdalam diselesaikan. Tapi saya lebih fokus pada soal masalah finansialnya. Karena kalau kita bicara tumpang tindih atau illegal mining itu yang melakukan ilegal sebetulnya kan masyarakat kita juga yang tidak dapat izin, mengurus izin nggak dapat, akhirnya ditambah kan. Tapi lebih poin pokoknya menurut saya itu setiap siapapun yang menambang ada izin nggak izin, dia bayar ke negara nggak? Dia bayar royalti nggak? Dia bayar pajak? Kan itu poinnya. Negara akan teriak karena itu nggak banyak lolos kan? Jadi di situ kuncinya, di situ jelas pasal 128 kewajiban bagi pemilik IUP untuk melakukan pembayaran kewajibannya yang non pajak dan pajak. Oke. Sekarang saya akan kontrol itu. Ya, para pengusaha ini kalau dikontrol dia nggak bisa apa-apa. Kewenangan yang pegang kontrol itu siapa? Ya dinas pertambangan yang tahun 2020 ditarik ke pusat kan. Jadi jangan selalu menyalahkan pengusaha tambang dulu. Ya, siapa punya kewenangan? Anda sudah melaksanakan belum kewenangan menurut undang-undang? Kalau Anda sudah laksanakan, baru kita boleh. Oke, jadi alurnya dan juga modusnya kira-kira seperti apa tuh Pak Irwan? Sampai pengusaha bisa Ya sebelum kita tarik tahun 2020 pindah ke provinsi lah, pindah ke pusat ya, itu kan ada undang-undang nomor 20 nomor 3 itu kan gini. Kalau setiap pengusaha mau melakukan pengapalan batu bara, ya, apa ya? Dia kan harus buat keterangan asal barang segala macam. Habis itu dia bayar royalti. Nah, kontrol di mana waktu itu? Waktu itu kan di masing-masing daerah. Harusnya dilihat dong.
dia mau pengapalan berapa batu baranya. Dinas Pertambangan tuh ada ya datanya? Iya dong, ada. Karena tidak mungkin terjadi pengapalan kalau tidak ada rekomendasi surat dari Dinas Pertambangan, walaupun syaratnya ada RKB ini, tapi RKB itu bisa dinafikan lah. Nggak ada RKB juga pengapalan, penting itu dapat rekomendasi pengapalan Dinas Pertambangan. Nah, situ udah penyalahgunaan, ya kan? Korupsinya di mana nih? Korupsinya di mana? Korupsi yang satu, misalnya ada misalnya yang dikapalkan itu, kalau batu baranya misalnya hybrid 6.500, tapi dibuat low grade karena ada kelas-kelas dalam pembayaran. Misalnya kalau kelasnya tarifnya itu ada 3%, batasnya 4.300 ADB itu apa, itu 3%, di atas itu 5%, 7%. Mereka main di situ. Padahal kan bisa dikontrol, misal perusahaan A, kan di situ jelas posisi perusahaan A koordinatnya mana. Di situ orang pertandingan pertama sudah tahu berapa kalorinya. Sebelum dianalisa nih sudah tahu dia formasinya apa. Karena setiap formasi itu mengandung batu bara, misalnya formasi kalau di Kaltim itu formasi misalnya Balikpapan itu nggak ada low grade, minimal medium. Jadi kalau dia mengajukan usul untuk membayar roti 3%, itu berarti ada niat jahat untuk membayar kecil. Dan data-data itu masuk semua ke Dinas Pertambangan ya? Tidak bisa tidak. Cuma Pertanyaannya dia kenapa? melakukan kontrol atau dia mengabaikan. Nah, kalau dia mengabaikan pembiaran itu tidak punya korupsi loh. Punya kewenangan tidak melaksanakan tugas sesuai. Jadi artinya kembali pada praktek itu Dinas Pertambangan tahu. Tahu dong. Tidak Tahu. boleh tahu karena kalau tugas dia kan situ melakukan kontrol pengawasan terhadap penambangan dan penjualan. Artinya Dinas Pertambangan terlibat juga dalam praktek. Iya, paling Oke, tidak dari- terlibatnya melakukan pembiaran. Nah, sekarang kalau orang punya kewenangan melakukan pembiaran, itu tidak adanya. Bisa dia dapat sesuatu kan gitu. Ya nggak ada orang yang mau melakukan pelanggaran untuk dapat kompensasi. Pernah nggak ada Dinas Pertambangan yang dilaporkan karena dugaan yang Pak Iwan tadi bilang ada pembiaran? Bukan nggak pernah, saya sendiri termasuk yang sering melapor di Kaltim itu. Dan melapor menambah di hutan lindung tidak ada binakai, dilapor tetap akhirnya nggak jalan-jalan juga, ya kan tuh. Nah, jadi artinya sebetulnya kalau mau benahin tambang, jangan pengusaha dibenahin, benahin dulu yang punya kewenangan. Ya, tahun 2020 kembali ditarik kewenangan pusat. Alasan kenapa? Alasannya karena seakan-akan pengelolaan tambang oleh kewenangan Kota Amburadul. Sekarang saya tanya, apakah lebih amburadul dulu atau sekarang? Kalau menurut Pak Iwan, Lebih amburadul sekarang. alasannya? Alasannya, saya sudah pernah ke bidang bagian penerimaan batu bara, bilang, Pak Iwan, ini sudah terlalu dari Sawang sampai Merauke terlalu banyak, jadi ibadahnya dia nggak sanggup kan? Kalau nggak sanggup, kenapa kewenangannya Iya, diminta? makanya, padahal sebetulnya bukan nggak sanggup. Ada indikasi pemberian, contohnya begini, sebetulnya kalau hanya kita berfokus pada pendapatan negara dari royalti dan pajak itu sangat mudah. Mudahnya gimana? Mudah yang pertama, satu kontrol RKB, penelitian RKB, yang kedua kontrol dalam pembayaran royalti profesional, kredibil. Kunci kan di pemerintah. Maupun itu batu bara ilegal, maupun batu bara di kawasan itu lain persoalan, tapi sepanjang Artinya dengan kode billing itu Minerba bisa mengontrol Iya. boleh atau tidaknya Iya. batu bara itu dikapalkan. Dia atau di diberangkatkan kode dijual. billing itu kan begini, kalau orang mau pengapalan batu bara, dia si pemilik ini mau apa kan mengajukan pembayaran royalti profesional istilahnya. Oke, misalnya perusahaan A mau pengapalan nih 1 minggu depan, dia udah tahu nih sudah punya buyer, sudah ada saving asset permintaan dari buyer. Nah, buyer untuk mengajukan KC, biasanya dia lihat kan Pak Wahyu, seandainya Pak Wahyu mensuplai suatu batu bara di PLN, Pak Wahyu kan lihat PLN dulu butuh apa, kalori berapa, kuantiti berapa kan gitu. Cocok, apanya udah tahu baru Pak Wahyu pergi belanja nih, carilah pemilik KP yang cocok. Jadi saya perlu kalau 6.000 total 7.500 ton, itu SI-nya dalam itu. Kemana dia perginya, ada apa itu. Nah, dapatlah pemilik KP misal PTA. Berarti kan permintaan sesuai dengan SI kan, kurang lebih aja, mungkin kalau 5.000 mungkin kurang lebih 100 kah, 5.000. Tapi tidak akan drop dari 4.000. Ya dong? Ya, Sebetulnya. kadarnya ya. Ya, nah dalam proses pengapalan untuk jangan sampai terjadi keterlambatan dalam administrasi, si pemilik akan mengajukan dalam kode billingnya itu bahasa saya mengajukan pengapalan 7.500 dengan kalori yang plus minus 6.000. Ya kan gitu. Nah makanya kewajiban nanti dalam kode billing itu untuk membayar royalti profesional.
Yang mengeluarkan angka itu siapa? Yang mengeluarkan Minerba, tapi atas dasar permohonan daripada pemilik IO. Ya. Nah, di mana Jadi, kontrol Minerba? Oke. Dia akan kontrol, ini yang minta siapa? PTA. PTA itu apa? Dia ada RKB-nya. Ada RKB tidak? Itu satu dulu. Dalam RKB itu berapa dia kuota dia hari itu dua. Yang ketiga, berapa kalori dia? Kan ada di situ. Habis itu tambah lagi 3. Formasinya apa di Di RKB itu jelas ya, iya, informasi itu. Dia kan saya pun tahun ini mau pengapalan minta kuota 500.000 ton mungkin sebulan. Faktanya di lapangan terjadi nggak kontrol Minerba terhadap Saya nggak lihat RKB? kalau misalnya ada kontrol nggak akan terjadi pembayaran royalti yang 3%. Kan pada itu misalnya saya mengajukan 4.000 kalori 4.000 misalnya, yang kelasnya 3%. Saya akan tegur, ini punya tambang itu formasi misalnya formasi Balikpapan itu kalori 6.000 itu, kenapa ini minta 4.000? 4.000 nggak ada kalori 4.000 di situ, tanpa harus dianalisis. Harusnya royalti dia adalah 7%. Iya, 7% menurut tarifnya kan itu. Jadi permainan itu boleh yang di antara lah, misalkan antara 7, 5 di apa itu kan artinya kan ada range abu-abunya. Tapi kalau harusnya 7 dikasih 3 itu harus jadi pertanyaan oleh pengontrol dipilih. Nah, tapi kan tidak sesederhana itu Pak Irwan, karena kan Minerba juga sebagai lembaga publik dia kan sudah diaudit baik oleh BPK maupun BPKP. Auditnya mana? BPK audit. Oke, kita bicara audit. Pernah suatu kejadian dulu BPK atau BPKP melakukan audit ya pajak mungkin bukan pajak royalti apa tidak ya royalti pendapatan di Dinas Pertamanan Provinsi Kabupaten Bogor. Saya datang, apa yang Bapak cerita? Oh ini Pak Irwan tak boleh masuk, oke karena saya bukan siapa-siapa. Tapi akhirnya saya buat surat ke Pak Nasution itu apa yang kepala BPK. Akhirnya minggu besoknya dia saya tanya bagaimana teknis menghitung perusahaan A. Gimana? Dia bilang kami menghitung itu berdasarkan dokumen yang dikasih oleh pihak tim teknik pertambangan, dinas pertambangan. Karena saya punya perusahaan, saya nggak disebut perusahaan ini sudah 11 tongkang, nggak pernah bayar royalti, nggak masuk ini perusahaan ke dalam. Ya, harusnya masuk dong, masuk dong dan baca dari pengapalan sudah tongkang nggak pernah bayar. Jadi BPKP yang dilakukan hanya seperti anak SD, ya, misal dapat dari dokumen dari dinas terkait. Oh, ini Pak Irwan bisa bertanggungjawabkan nih. ada buktinya. Ya, kan dulu. Jadi misalnya ada BPKP turun, ada perusahaan A, dikasihlah ini pengapalannya, dokumennya, dihitung oh 7 kali pengapalan di 1 tahun ini, cuman baru 4 kali, jadi utang 3 pengapalan. Kan itu yang bisa. Bagaimana dokumen pengapalan yang tidak dikasih masuk? Tahu apa BPKP? Maka kalau lebih baik Anda tidak lakukan ini, karena kalau sudah Anda bilang ini perusahaan yang clear, tidak bisa saya angkat lagi. Benar nggak? Karena BPKP sudah nggak menemukan. Nah, sehingga Pak Irwan ada ya data itu ya? Ya, perusahaan itu yang saya laporkan yang ada yang bukti lah, ya. Artinya di sini menurut Pak Irwan BPKP juga lemah sistemnya. Iya, karena hanya dia melihat laporan dari tim teknis pertambangan, dokumen dari dinas pertambangan kasih itu ke Kabupaten Bogor ya. Nah, satu yang kedua, kalau seandainya perusahaan itu ada tim BPKP, ini orang-orang oknum dinas pertambangan itu kontak itu, walaupun saya nggak lihat kontaknya, tapi saya buktikan ada perusahaan yang besar kerugian negara kok lolos ya, tidak ada kekurangannya, ya. Artinya apa? Tidak, ini ada nih BPKP, sehingga dikasihlah yang sudah dibayar, ya, misal pengapalannya 12 kali dalam 1 tahun itu dikasih 7 karena 7 bayar, ketemulah kekurangan, enggak kan? Oke, 2018 sebelum saya Dirjen Minerba mengutus Direktur Penerimaan Mineral Batubara, saya nggak usah sebut namanya, pada 2020 tahun itu mengundang sekitar 947 pemilik IO atau KP di Kaltim. Untuk 947 ketemuannya di Hotel Jatra. Waktu 3 hari. Undangannya dari status undangannya saya nggak suka. Undangan rekonsiliasi piutang PNBP. Oke, kita baca. Kalau piutang itu seandainya Pak Wahyu pemilik tambang, Pak Wahyu tahu 1 tahun misal tahun 2018 pengapalan 12 kali. Pak Wahyu bayar 7 kali. Pak Wahyu kasih tahu gua pengapalan 12 kali. Baru itu di audit BPKP. Oke, lu kurang 5. Tapi Pak Wahyu tidak pernah buat laporan, sehingga negara tidak tahu berapa persis Pak Wahyu menambah. Jadi ada perusahaan yang tidak membuat laporan. Buktinya waktu saya tanya waktu peralihan ke dari kabupaten provinsi, saya tanya dinas provinsi Ampulo, ada nggak laporan? Nggak ada. Lo nggak ada kok bisa ada lolos kan? Ya? Seharusnya dia nggak lolos. Nggak lolos kan? Karena perusahaan Tidak clean and clear. Iya, tapi clean clear jadinya.
Berarti clean and clear-nya patut dipertanyakan. Dagelan. Jadi makanya saya lihat begini. Jadi clean and clear itu dagelan. Kalau lebih kasar saya bicara ya, boleh di sini ya. Saya Boleh. keras. Clear and clear itu kewenangan dari Dirjen setelah analisa teknis dari bawah provinsi, kan gitu. Nanti clear and clear itu dari Dirjen Minerba, nah itu ya. Tapi analisa teknis kan di bawah, Ya. di kabupaten atau di provinsi, bukan kabupaten, ya. Lalu, nah kewenangan itu sama dengan MUI. MUI punya hak kewenangan untuk mencap suatu makanan itu halal atau haram. Udah jelas babi dia cap halal. Nah, itu dia. Itu dia. Saya bisa buktikan, ya. Jadi makanya kita jangan salah-salahkan hanya illegal mining, nambang atau pengusaha nakal, mafia tambang. Yang nakal itu sebetulnya tanggung jawabnya si yang punya kewenangan. Yang punya kewenangan. Kalau Anda punya kewenangan itu, ya Anda laksanakan sesuai dengan apa? Ini akan meminimalisir illegal mining, akan meminimalisir penggelapan. Contohnya, Jangan-jangan Pak Irwan, negara ini memang nggak serius untuk perusahaan-perusahaan yang mengurus izin dengan benar gitu ya, malah dipersulit. Tetapi kalau ada oknum yang ingin nambang di koridor, ingin memanipulasi, tapi dia berbagi lah. Kan istilahnya kan batu bara ini kan barang Tuhan bagi rata. iya bukan begitu caranya. Seperti kasus Jangan-jangan malah dipermudah Pak Irwan. Jadi sebenarnya negara juga yang harusnya bertanggung jawab terhadap semua praktek ini. Jangan salahkan pengusaha. Iya. Gini lah, udah karakter bangsa ini, makanya nggak mau dimarahin. Oh, ini berat ini, udah Ya. ngomong bangsa berat ini. Enggak gini, setiap kewenangan diberikan itu tidak dilaksanakan sesuai kewenangan, justru disalahgunakan, ya. Seperti KPK. Jadi ya, Dia istilahnya punya kewenangan undang-undang dibuat itu untuk dilanggar gitu kira-kira ya. Ini bukan begitu. Dia gini, kenapa bisa muncul undang-undang 2009? Karena asalnya kan menganggap pengelolaan tambang oleh kabupaten kota itu kita melabrak undang-undang otonomi daerah. Ya, otonomi daerah menyatakan itu kewenangan kabupaten kota sampai diatur. Kenapa tahu-tahu muncul undang-undang 2009 untuk pembenahan, ya? Kan itu pembenahan tambang habis itu 2020 ditarik karena dianggap kabupaten kota tidak benar. Akhirnya sebelum 2020 terbit tuh Permen Menteri 2. Jadi penyelesaian masalah maksudnya tidak dengan membuat undang-undang baru. Enggak. Laksanakan aja undang-undang yang lama. Sekarang Gitu. 2 minggu yang lalu saya ke Jadi mau berapapun dibuat undang-undang selama tidak menyentuh manusianya. Sekarang gini, masih gini. Waktu kita mempertanyakan ada suatu perusahaan, ya, yang timbul kalau saya lihat bukan utang royalti, tapi niat jahat penggelapan royalti. Yang nilainya bukan sedikit, 1 triliun 43 miliar. Itu datanya dari mana? Dari Minerba sendiri, coba. Saya dapat dari mana itu nanti saya ceritakan, tapi intinya data itu dari Minerba. Yang saya Jadi tanya, soheh ya datanya ya. ya. Soheh. Jadi perusahaan ini perusahaan ini dicabut oleh BKPM. Sekarang kan BKPM paling getol itu mencabut izin Oh iya, terakhir itu kan 2070 dicabut. Semua dicabut. Itu gini, niat pencabutan itu benar, mencabut untuk pembenahan. Ya, artinya ini cabut dulu. Nanti kalau dia datang memenuhi persyaratan pajak, hidupkan lagi. Kan gitu. Jangan lagi persulit, sepanjang dipenuhi. Nah, sekarang perusahaan ini cabut. Dia mau hidupkan lagi ini perusahaan. Nah, BKPM bilang, artinya kontennya ada suratnya, suruh selesaikan apa ada tunggakan apa nggak. Tentu Minerba yang tahu, bukan BKPM nggak tahu itu. Nah, keluarlah di surat dari Minerba, you punya utang dari 1 T. Bayangkan 1 triliun satu perusahaan. Ada berapa perusahaan kira-kira? Nah, itu bukan lalu pada umumnya Jadi semua. artinya benar yang dibilang Abraham Samad. Nah, Kalau satu perusahaan aja ngeplang 1 triliun, Ya. ada berapa puluh ribu perusahaan pertambangan di Indonesia? Ya, rata-rata nggak? gitu lah 1 triliun, artinya. Pak. Bahkan kalau istrinya saya bilang, semua perusahaan yang diloloskan dalam korporasi itu bermasalah semua. Waduh. Banyak. Jadi yang seleksi itu perlu di Itu menyalahkan guna. Kalau ada istilah orang kantin, ada titis lewat, nggak ada titis dulu bisa itu. pitis tuh Duit. duit ya, pitis, Ya. pitis. Dan itu saya juga konfrontasikan di komunitas minta keterangan teknis sama kepala dinas waktu itu Amrullah. Jadi belum itu Amrullah. Saya tanya, ini kenapa bapak terbitkan izin di wilayah kawasan hutan di PUD? Oh, karena nanti kan perusahaannya bukan. Anda sudah salah. Penerbitan izin di kawasan hutan untuk eksplorasi pertama itu boleh diterbitkan dengan catatan urus pinjam pakai dulu sebelum kegiatan. Kalau udah peningkatan ke eksploitasi atau itu, Anda boleh sebelum dia punya IPK.
dia terbitkan. Kenapa? Tapi faktanya belum ada izin dia terbitkan. Iya, belum ada IPK. Berarti kan orang ini waktu peningkatan dari eksplorasi ke eksploitasi otomatis sudah melakukan kegiatan kan? Iya betul. Ya, kalau nggak boleh dia naik karena dia harus ke eksplorasi, pemboran, samping, berarti dia sudah melanggar undang-undang tanah kan? Nah, kenapa diterbitkan itu? Alasannya ini mereka nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, kepala dinas loh. Itu kan mereka nanti pada yang ngurus IPK. Tapi Anda sudah terbitkan itu. Padahal aturannya sebelum ada IPPKH mereka nggak boleh terbit. Kenapa? Nanti dia amdal kenanya tuh. Berarti kalau diterusin berarti amdalnya orang-orang juga kok. Jadi luar biasa ya, aturan dibuat Iya, memang makanya untuk tuh. Anggar. Sebenarnya kalau mau menaik tambang kuncinya di yang diberi kewenangan. Nah sekarang gini, dirjen atau pihak penerima batubara mulai pusingan alasannya itu kan terlalu banyak tambang dari Sabang mulai apa sebetulnya bisa diberdayakan, dia punya inspektur tambang di daerah. Contoh dalam proses penerbitan EKB ya. Sebenarnya fungsinya inspektur tambang itu apa sih Pak Irwan? Dia mengontrol kegiatan tambang, dia bisa stop tambang. Kalau ada pelanggaran dalam teknik penambangan, dia bisa stop sementara. Kenapa itu tidak dilakukan? Nah, kita bicara misalnya dalam proyek RKB, ya kan? Nah, baik, sebelum dirjen menerbitkan menyetujui permohonan RKB suatu perusahaan, misal perusahaan mana nih? Bukan, perusahaan ada, ya ada. Sebelum cek nanti inspektur tambang. Ini perusahaan ini tahun kemarin sudah pengapalan sekian kali nih. Ada nggak dia menambang? Orang nggak ada nambang, tapi kenapa dia bisa sampai 12 kali, 60 kali? Dia tidak menambang, tapi dia bisa mengapalkan. Pengapalan 2012 sudah 60 kali misalnya. 60 kali. 60 kali pengapalan. Berarti dia harus nambang di lokasinya dong. Iya. Sekarang di 2023 dia baru nih, 2023 minta RKB disetujui sudah. Harusnya dia dong inspektur tambang. You cek dong. Apa tugas inspektur tambang di badan negara? Kan nggak perlu 10 hari. Berarti barang itu tidak dari tambang yang bersangkutan. Pasti yang itu udah RKB. itu udah pasti. Berarti itu dokter. Iya, itu di menambang di luar blok itu berarti Dokter itu ilegal. istilah dokumen terbang. Ya. Jadi dokumennya terbang-terbang gitu, nyari di sini ada tambang, ambil dari sini dokumennya ini, nah gitulah. Ya, Dokter ya. itu makanya di RKB itu kontrol pertama RKB, ya kan? Dilihat dong. Jadi sebenarnya mudah ya Sangat kontrol itu mudah. ya. Ya. Jadi Kalau kewenangannya digunakan. Contohnya perusahaan A yang saya bilang tadi udah tahun 2022 mengapalan sekian kali. Oke, dia mengajukan RKB. Sebelum ditekan oleh si dirjen itu RKB disetujui secara teknis, inspektur tambang membuat laporan dong, sedikit. Perusahaan A membuat laporan bahasa dia tidak ada melakukan aktivitas. Sedangkan rekodnya dia pengapalan 20 kali. Oke, Pak Irwan, kita kembali ke permasalahan inti bagaimana praktek tipikor ya Iya. di sektor pertambangan ini. Tadi udah beberapa diulas sama Pak Irwan, tapi kira-kira yang terlibat ini siapa aja sih? Kalau awal yang berarti tentu yang punya kewenangan dong. Iya dong, punya kewenangan. Jangan salahkan Dinas kalau Pertambangan. Dinas Pertambangan. Siapa yang punya kewenangan dalam penerbitan RKB dan kode billing itu dulu. Ya kan? Tanpa kode billing. Kenapa kode billing royalti ini tanpa ya? Yang menerbitkan kode billing siapa? Dari Direktur Pembinaan Batubara. Halo Minerba. Iya dong. Di dimension. Kalau dia di situ kontrolnya. Contohnya begini. Kalau saya permohonan RKB, permohonan kode billing untuk membayar royalti, karena perlu bukti bayar royalti personal untuk pengapalan. Karena kalau tidak ada bukti itu, KSOP dia akan jadi tongkang. Oke, otomatis perlu rekor. Tapi KSOP tidak bisa membuktikan lu bayar royalti itu sesuai dengan kalori yang ada, tidak. Itu nggak ada toko. Nggak ada kewenangannya ya? Bukan nggak ada kewenangan, tidak punya alat Tupoksi. kemampuan di situ. Dia hanya lihat sudah ada bukti royalti, sudah. Kan itu. Nanti ada yang bertanggung jawab di situ namanya surveyor. Oke. Nah sekarang gini. Pak pemilik U berada di dalam suatu formasi yang low grade. Kalau dia tarifnya 3% lah. Oke. Oke. Batasnya jelas nanti bisa dilihat itu 3%. Dia nggak pernah nambang, tapi dia pengapalan mungkin tiap minggu 1 tongkang, 2 tongkang, Luar biasa. tidak pengapalan. Itu kan bisa cek di RKB dan dia betul. Oke. Yang paling fatalnya mereka ini ngambil batu di headwater makam yang high grade, yang tarifnya harusnya 7%. Ya. Dia bayar 3%, Minerba nggak akan tahu kenapa dia 3%. Benar nggak? Ya, Minerba kan nggak akan tahu batunya dari mana. Dia Masa sih nggak tahu, kan dia inspektur tambang. Bukan, karena itu makanya nggak bekerja. Yang kerja Seharusnya inspektur tambang kan bisa mengecek batu itu asalnya dari mana. Yes. Kira-kira gitu ya? Yes, itu tanggung jawab. Tapi kan itu nggak dilakukan selama ini. Kenapa nggak Sehingga- dilakukan? Ya kalau saya artinya
ya saya tidak mau menyalahkan itu pertama, tapi pusat tidak melakukan tekanan atau program yang jelas yang utama. Dia harus diminta dong. Saya menunjukkan tidak, contohnya saya menunjukkan RBI. Masa sih sekelas Minerba dia nggak punya sistem yang bisa mengecek itu asal batu dari mana, dari yang high grade atau yang dari low Sekarang grade? gini, saya bisa bicara itu. Kasihan Kalau tuh orang-orang Minerba ini sa- disalahkan terus. Enggak, kalau seandainya 1 kali kapal, 2 kali kapal, boleh lah. Kalau itu udah permanen begitu terjadi sampai kita laporkan ke Komisi 7, kita pernah laporkan itu, walaupun nggak ditanggapi. Jadi tongkang itu besar ya, Ya. ukurannya besar. Jadi kalau misalnya masuk hilang 1-2 tongkang itu kelihatan lah ya. Iya. Bukan 1 karung beras ya. Iya. Itu 1 tongkang. Itulah makanya saya bilang. Saya bilang nggak mengetahui kenapa. Sekarang gini saya bilang, kalau wilayah KP-nya itu berada dalam formasi yang low grade, dia ngambil high grade, pasti nggak tahu kan, nggak bisa tahu kan, karena dia akan pakai tarif 3%. Ya nggak? Kalau di daerah 3% dari 7 seharusnya 7%, 4%. bukan, seharusnya 7%, tapi berarti Ya, berarti kan yang dia bukan lihat 3%-nya atau 4%-nya aja. Harga batu bara 3% 500.000. Harga batu bara yang high grade 7 itu 2,5 juta. 2,5 juta kali 7% dengan 3% kali 500.000 berapa? Kewajibannya harus Iya. itu faktor hilang. Itu satu. Yang kedua, pernah 1 kali Dirjen Pajak melakukan gugatan pajak pada suatu perusahaan, nggak saya sebut, saya punya buktinya. Produksi 2017. Jadi produksi 2017 digugatlah perusahaan tersebut, ya, kurang bayar pajak kurang lebih 1,5 miliar. Berperkara lah mereka di pengadilan pajak, putuslah 2016, 2007, 2016 putus. Wih, lama sekali. Oke, kasasinya putus istilah. Oke. Menang lagi pengusaha ini, Hmm. ya. Saya tidak peduli itu, bagaimana cara menang, saya nggak bisa, tapi saya tahu kenapa bisa dimenangkan gitu. Daripada, karena ini perusahaan besar, penggelapan ratus miliar, daripada dia kondisikan lah putusan hakim sehingga dia menang. Kan gitu, walaupun mungkin dia bayar lebih dari 1,5 miliar. Minimal kondisikan putusan hakim. Kok saya jadi ingat Pak Menko pernah bilang ada industrialisasi hukum ya di Indonesia. Karena saya analisa dari hukumnya, dari perjalanan kasusnya, daripada putusan itu dia itu terbukti kurang bayar, ya, ada pidana lah, tapi akhirnya di PK gimana? Padahal 1,5 miliar. Pada saat miliar. Nggak mau dibayar. Bukan, dia berusaha jadi ini. Pengusaha yang besar itu dia tidak mau namanya tercoreng gara-gara penggelapan pajak. Biar dia keluar 3 miliar mengkondisikan daripada dia disalahkan yang 1,5 miliar. Nah, itu Biasa. ngerti kan? Oke. Saya seorang geologis, saya lihat dari sisi lain. Karena dulu waktu saya masih mahasiswa di ITB Bandung, dosen saya bilang ini, dia mahasiswa elektro, mahasiswa mesin, mahasiswa geologi, mereka travels atau ekskursi di suatu sungai, jalan setengah kilo aja, jalan setengah kilo, setelah setengah kilo ditunggu mana saja. Apa yang saudara lihat dari mesinnya terhadap jalan setengah kilo? Dia bilang hanya batu, air, batu bulat-bulat, warna hitam, elektro kurang lebih begitulah. Geologi dia tanya, ini batunya anak andesit, ini granit, sumbernya sana, transportnya sudah jauh. Kenapa bilang? Karena udah bulat. Jadi pemahaman itu tergantung dari keahlian masing-masing. Saya lihatlah kasusnya tadi, masalah pajak tadi. Saya lihat dari sisi lain. Data apa yang saya dapat? Data yang saya dapat dari penyelidikan dari pajak. Produksi 2017 itu Januari dia produksi sekian ton, harga batu bara dia sekian dolar. Februari dia sekian ton, harga batu sekian. Saya kumulasikan dalam 1 tahun dia kurang 3,2 juta. Saya itu kewajiban royalti dia waktu itu 75 miliar dari supaya 73 masalah. Pertanyaan, dibayar kan 73 miliar? Lu 1,5 miliar aja jadi supaya dia nggak mau. Tapi dia tindak lanjutnya itu kan enggak kan? Itu yang fatal saya bilang. Bagi itu kau buka kan? Halo orang pajak. Itu nggak bisa orang pajak itu nggak pajak itu. Oh, bukan. Kewajiban minerba. Pajak nanti berkaitan dengan itu kan? Kalau itu kan PNBP-nya sih itu, bukan pajaknya. Iya, tapi kan PNBP kan bayarnya ke Minerba. Minerba. Bukan ke Kalau pajaknya Pajak udah belum pajak. ada pelanggarannya juga nggak? Dia ada kalah ya, kalau ada pelanggaran ya bisa dong, dia ada kalah di PK. Artinya benar lah, dugaan dia salah, berarti kan gitu. Oh, yang kewajiban itu royalti itu 75M. 75M, Sementara di pajaknya 1,5M. Tapi dia tidak mau bayar. Abang, saya dapat data berapa produksi perusahaan ini dalam tahun 2017, seperti itu Pak Ina. Masa 3,5 juta pajaknya cuma 1,5M? Bukan. Kita dapat produksinya 3,2 juta atau berapa dari hasil penyelidikan
pihak pajak kan. Dia menghitung pajak kan, yuk Januari berapa produksi, penjualan berapa, harga batu bara berapa, itu lengkap itu. Tapi kalau 3,7 sih harusnya pajaknya lebih dari 1,5. Harga batu bara 2017 kan ingat 2017. Oh masih rendah. Nah, kecuali pajak tahu, ini sebetulnya penjualannya bukan di 3% tarifnya, harusnya tadi ya, mungkin pihak pajak sampai ke situ hitungnya. Artinya kalau dia bayar 7%, kan pajaknya juga iya, beda pihak kan? pajak dia akan melihat di situ. Pihak pajak akan melihat berapa transaksi yang dokumennya dikasihkan. Dia tidak akan berpikir, kenapa kalau transaksi harga sekian? Nah, kalau misalnya transaksinya disembunyikan, berarti pajak nggak masuk ke transaksi yang disembunyikan itu. Iya, nggak oh masuk. saya ingat kalau masalah itu kan kalau masalah itu masuk ke kriteria audit investigatif. Iya, ada permintaan Jadi khusus. ada permintaan khusus. Betul. Nah, kalau nggak ada permintaan khusus ya aman-aman aja tuh yang nggak dilaporkan. Makanya Kira-kira gitu Pak Irwan. Jadi makanya saya bilang pajak akan menghitung mereka ini bayar pajak atau tidak, kurang berapa, kan itu tentu berdasarkan data produksi dia. Pertanyaan, apakah semua produksi dilaporin? Itu jadi datanya. Kita anggaplah apa yang dilaporkan aja. Kita nggak bisa bicara yang Tapi jadi nggak enak nih ngomong pajak. Ingat ya udah mau SPT bayar. Jangan jadi kita juga belum bayar pajak jadi, dengan benar. Itulah yang terjadi. Ingat, perusahaan ini mulai menambah 2001 sampai 2022 masih jalan. Ya. Yang 2017 saja perlu berapa tahun untuk menyelesaikan itu. Nah, saya mempertanyakan kewajiban royaltinya ini. Yang 2017 saja, nggak usah 2018. Kalau misalnya case seperti itu, berarti yang punya kewenangan untuk Dirjen. mengaudit itu adalah Dirjen. Dirjen. Makanya Sudah pada itu saat- dilakukan oleh Dirjen Minerba? Makanya pada saat itu dia 2007 ya, produksi 2007 yang dihitung di pajak, putusan kasasi 2018. Harusnya pada saat 6 tahun berproses. Kan Pak Bapak kan tanya siapa yang berwenang ya. Harusnya pada saat terbitnya Undang-Undang Minerba 2009 ini kena gitu. Sudah di stop. Di stop. Tidak boleh ngajuin RKAB. Paling tidak dia harus selesaikan yang tertunggak dulu. Yang tertunggak dulu. Sudah itu 2009 ya. Habis itu 2013 yang CNC dia harusnya kena juga ya. Tapi 2000 semuanya lolos. Perusahaan ini bukan hanya persoalan bermasalah dengan persoalan royalti sama pajak juga. Ada perusahaan yang menambah di hutan lindung tidak ada pinjam pakai. Wah, luar biasa. Ya. Tapi apa yang terjadi? Pajak, royalti, IPPK. Ya, IPK. Dan itu saya bisa buktikan. Saya laporkan, justru saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan, tapi nggak akan ditanggapi oleh pihak Polda. Ya memang sulit juga kalau misalnya orang melaporkan disuruh cari bukti. Enggak kok, gampang saya buktikan. Karena di izinnya ini diterbitkan oleh Dirjen waktu itu, 1998 pertama. Dalam lampiran izin, Dirjen membuat itu adalah ada overlapping dengan kawasan hutan lindung. Tahun 2000 diperpanjang izinnya, masih ada itu overlapping dengan hutan lindung. Artinya tidak mungkin bagian draftnya Dirjen salah dan mengoverlappingkan peta koordinatnya perusahaan dengan Kok bisa lolos? kan gitu. Maksudnya Bisa itu lolos. kan masih eksplorasi. Oke. Oke, artinya membuktikan bahwa kawasan itu hutan lindung. Ya kan? Nah, belakangan 2010 sudah tata ruang kalti segala macam, ini sudah digeser, tapi pidana kan sudah terjadi. Jadi kalau Dipidana nggak perusahaan itu? ya, saya melapor beberapa kali di Kejati juga cuma juga melapor. Ya. Jadi makanya bilang setiap pihak kewenangan bukan menyelesaikan sesuai ketentuan undang-undang, justru mau menggunakan memanfaatkan kewenangan itu. Baik, jangan kan dia bilang pihak penegak hukum pun di pihak kejahatan tinggi jauh itu. Selama Ya. Kejati bukan diselesaikan, ya kalau dibuktikan Nanti. Untuk urusan Kejati kita akan bahas pada sesi berikutnya. Jadi memang bukan untuk meng-closing ya, karena insya Allah kita terus akan membahas tema-tema lain juga, bukan hanya tema tentang pertambangan. Tetapi intinya begini lah. Dulu waktu saya SD, saya diberikan sebuah petua bahwa kekayaan alam itu bukanlah warisan dari nenek moyang kita. Bukanlah, warisan merupakan warisan yang harus tidak bisa kita bukan, tetapi dia gini. Tetapi dia itu adalah titipan untuk anak cucu kita. Artinya kita selaku orang yang hidup hari ini harus menjaga itu dan mengelola itu dengan sebaik-baiknya. Bukan secara brutal ya, menambang, kemudian mengkorupsi, ya kan,
merusak lingkungan, menghilangkan hak-hak masyarakat, tidak memberikan hak-hak masyarakat, ya itu sama saja kita ya berlaku zalim terhadap lingkungan, terhadap alam kan, dan terhadap juga generasi yang akan datang. Karena kita bukan memberikan kepada mereka sebuah peninggalan berharga, tetapi malah meneruskan warisan yang kita dapat. merusakan wajah kita dapat, alih-alih itu terus malah memberikan masalah yang kita tinggalkan. masalah, kerusakan alam. Itulah makanya sebetulnya filosofi orang Padang itu bagus. Di Padang itu kan harta pusaka tinggi. Jadi setiap masyarakat Padang itu warisan itu tidak boleh sama sekali dijual. Karena itu merupakan merupakan hak daripada turunan yang jadi sehingga Pak itu terjaga. Ya. Jadi harusnya kita berpikir juga itu terhadap eksploitasi atau memendayakan sumber daya alam itu semaksimal dan seefisien mungkin. Ya. Nah sehingga Pak jangan seperti sekarang nih, ya potensi alam dikeruk dan dieksploitasi besar-besaran, tapi masyarakat hidupnya susah, terutama masyarakat di sekitar itu. Nah satu hal yang saya sangat yang agak keberatan terhadap munculnya undang-undang Minerba, di situ hak masyarakat dihilangkan pada undang-undang Minerba. Undang-undang 1967 atau peraturan sebelum pengusaha atau sebelum bupati, wali kota, menteri sekalipun dan gubernur menerbitkan izin terhadap permohonan suatu perusahaan, dia harus mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Penolakan dari masyarakat setempat, izin tidak bisa terbitkan. Nah disitulah sebetulnya ada kerjasamanya nanti, sehingga kan nggak enak tahu-tahu datang di kampung kita orang dari mana investor tidak berizin tanpa yang pemilik masyarakat setempat tahu. Nah perlu dulu itu Pak Boy, itu sangat bagus. Ya itu mungkin merupakan hasil lobby-lobby dari pemilik Iya, tambang. maksudnya ini undang-undangnya, makanya undang-undang itu. Ya undang-undang itu kan produk dari politik, ya, produk dari itu legislatif. harusnya. Ya pemilik tambang itu melobi lah ke legislatif kan, tolonglah pasal ini terkait dengan persetujuan dari masyarakat itu dihilangkan, karena itu dianggap tidak pro terhadap sektor pertambangan. Akibatnya sekarang di hancuran dulu itu. Ya. Oke, baik, sahabat-sahabat Puslit semua, kita telah berdiskusi lumayan panjang dan sangat bernas ya yang kita bahas, dan mudah-mudahan ini bisa memperkaya wawasan kita terkait dengan adanya praktek-praktek korupsi di sektor pertambangan. Dari kami, Pusat Layanan Kebijakan Publik, Pusat Studi Kebijakan Publik, mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan diskusi ini, dan kita akan hadir kembali dengan diskusi-diskusi lain yang lebih berbobot, lebih padat, dan lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.